Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antara nikmat sehatul afiat wa iman Islam, sehingga atas taufik dan hidayahnya diringankan langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu dan berikhlas lebih berkhairat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, langsung saja pada pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Multikultural secara etimologi yaitu multi berarti banyak, beragam, dan beraneka, sedangkan kultur berasal dari kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Pengertian pendidikan multikultural dari beberapa ahli. Yang pertama itu Sakiyuddin Badawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Selanjutnya dari M. Ainul Yakin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti parbe dan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi mudah. Jadi, apa tujuan multikultural? Tujuannya diantaranya adalah untuk memfungsikan peran sekolah dalam memandang kerendahan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dan membangun perlakuan yang positif terhadap peradaban, kultur, ras, kelompok, dan agama. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajarkan mereka dalam mengambil keputusan untuk keterampilan sosialnya. Selanjutnya, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya adalah prinsip. Jadi ada prinsip dalam pendidikan multikultural, yaitu pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya, didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan intervensi yang berbeda. Isi materi pelajaran, pengajaran, semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa ke kelas. Pendidikan hendaknya membuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Dari pandangan pendidikan multikultural, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, atau daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya
dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, selanjutnya pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang sering dikutip orang adalah bahwa manusia bukanlah produk nenek moyang, tapi adalah produk kebiasaan sosial. Jadi manusia ini seakan bisa berubah seketika, bukan karena dari gender dan bukan dari keturunan, tapi tergantung reaksi sosial di sekitar. Berdasarkan tesis ini, ta'rif Khaldi secara garis besar telah membagi jadi 3 bagian, yaitu sebuah pembicaraan tentang historiografi, prinsip-prinsip dasarnya dengan ilustrasi kesalahan khas yang dilakukan para sejarawan Arab Muslim. Pembicaraan tentang ilmu kultur. Bagi Ibnu Khaldun, prinsip ilmu ini menjadi dasar bagi pemahaman sejarah. Ilmu ini mencakup catatan tentang munculnya negara serta peradaban bersama dalam munculnya hukum yang mengatur interaksi mereka. Selanjutnya adalah rekaman tentang lembaga dan ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis instansi insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik dan cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan selanjutnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah awat, pengetahuan yang autentik. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun menyiapkan seorang dari keagamaan, akhlak, kemasyarakatan, sosial, vokalis, dan bekerja, pemikir, dan memiliki jiwa kesenian. Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis dan empiris. Menurutnya, ada 3 tingkat tujuan hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu pengembangan kemahiran al-malakah atau skill dalam bidang tertentu, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kayak zaman sekarang, guru dipaksa untuk mengerti apa itu teknologi, seperti cara menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, atau mengoperasikan Google Classroom sedemikian rupa agar proses pendidikan jarak jauh ini tidak terlalu tidak kaku. Pembinaan pemikiran yang baik. Jadi setelah diskusi, guru meluruskan dari berbagai opini
mahasiswanya. Jadi menggiring opini yang lebih baik, bukan kayak terkadang kan kita diskusi nih mental-mental. Jadi banyak opini-opini yang menyeleweng. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak jika anak sudah mencapai tahap pengembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik, karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan untuk jadi fondasi kelanjutan proses pendidikan pengajaran. Baik, selanjutnya dari pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Latar belakang pemikiran Muhammad Abduh latar belakangnya dengan keadaan di sekitarnya, yaitu situasi sosial, dari situasi sosial, keagamaan, situasi pendidikan, terutama situasi pendidikan yang ia rasakan melalui ia belajar di Masjid Ahmadi sebelum belajar di Al-Azhar. Adapun situasi sosial keagamaan yang ia rasakan adalah sifat kejumudan umat Islam dalam memahami melaksanakan ajaran agama sehari-hari. Sifat jumud yang seperti ini tak hanya berlaku di kalangan Mesir, namun di negara-negara Islam pada umumnya. Cara berpikir yang statis, taklid, bid'ah, dan khurafat ini merambat dalam berbagai bidang seperti syariah, akidah, dan sistem bermasyarakat atau sosial. Jadi apa yang ditujukan Muhammad Abduh dalam berpendidikan? Yang dicita-citakan Abduh mencakup dua ranah, yakni keseimbangan antara kognitif dan afektif. Keseimbangan antara pemahaman, pengalaman dua keluhuran akhlak dengan menggunakan akal, berarti manusia membiasakan otaknya untuk berpikir dan dapat membedakan yang baik yang buruk. Dan dengan berpikir, Abduh berharap umat Islam akan keluar dari kejumudannya. Selain pendidikan akal, Abduh pun menekankan pendidikan spiritual. Dengan pendidikan spiritual, manusia akan memiliki akhlak yang mulia dan jiwa yang bersih serta keagamaan. Akhlak akan terbentuk sehingga perilaku yang mencerminkan kerendahan moral akan terhapus dengan sendirinya. Dengan demikian, keseimbangan antara kognitif dan afektif atau antara hati dan pikiran akan melahirkan pribadi yang cerdas, pintar, dan memiliki akhlak mulia. Dengan tercapai tujuan pendidikan yang beliau rumuskan, maka umat Islam akan mampu bersinergi dengan bangsa Barat, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Metode pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pengalaman terdahulu saat ia belajar di Masjid Al-Ahmadi. Abduh merasa bosan, jenuh, dan tidak puas dengan metode pengajaran yang disampaikan pada saat itu. Pada hafalan tanpa memahami arti dan maksud, Abduh lebih menekankan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid. Ia mengingatkan kepada para guru pentingnya pemberian pengetahuan dalam setiap pembelajaran yang diberikan, dan juga mengingatkan untuk tidak mengajar murid dengan metode hafalan, karena metode hafalan menurut Abduh hanya akan merusak daya nalar seperti yang dialami saat dia belajar. Jadi porsi yang tepat untuk anak-anak seperti mahasiswa atau anak-anak menengah ke atas yaitu diskusi, agar
membuat pola berpikir yang nalar, tidak membosankan. Karena kan kita bosan menghafal. Pembaruan pendidikan Islam dari Muhammad Abduh. Dalam buku Modern Trends Islam, KIP telah menyebutkan ada 4 agenda pembaruan yang dirancang Muhammad Abduh, terutama di bidang pendidikan Islam, yaitu di purifikasi. Pemurnian ajaran Islam mendapatkan perhatian serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah, khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Yang kedua adalah reformasi. Abduh dalam reformasikan pendidikan tinggi Islam terkonsentrasi pada universitas alma maternya, yaitu di Al-Azhar. Ia menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik bahasa Arab yang berisi dogma ilmu agama yang membela Islam, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern. Jadi tidak kaku pada agama saja, serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai, agar kedepannya Islam pun bisa lebih maju daripada agama atau seperti di Eropa, bisa mengembangkan sayapnya lagi di Eropa seperti pada zaman Andalusia. Pembelaan Islam. Ketiga, pembelaan Islam. Abduh memahami risalah tauhidnya, tetap mempertahankan jati diri Islam. Usahanya untuk menghindarkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Abduh telah terlihat tidak pernah menaruh perhatian pada paham-paham etnis atau anti agama yang mereka di Eropa. Ia lebih tertarik untuk memperhatikan serangan-serangan terhadap Islam dari sudut keilmuan. Jadi fokus pada pembelaan Islam dari sisi ilmu pengetahuan. Kadang di zaman sekarang kan banyak tidak melakukan gencatan senjata secara langsung, tapi memahami paham terorisme atau Zionisme. Selanjutnya adalah reformasi. Agenda ini dilandaskan Muhammad Abduh dengan membuka kembali pintu ijtihad, karena menurutnya kemunduran umat Islam disebabkan dari 2 faktor eksternal dan internal, yakni kemajuan umat Islam sendiri. Muhammad Abduh dengan reformasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Sebenarnya manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang atau merdeka. Baik, selanjutnya adalah pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut. Maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu dari tujuan pendidikannya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha pembentukan manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah modern Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan memahami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah modern Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna
adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama, ilmu umum, material, spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, agama, umum, material, spiritual, dan dunia akhirat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Ya, dan materi pendidikannya adalah bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanam karakter. Pendidikan moral, akhlak sebagai mana untuk usaha menanam karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha menumbuhkan kesadaran individu yang utuh untuk keseimbangan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan, intelek, serta antara dunia dan akhirat. Pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan kegiatan hidup bermasyarakat. Metode mengajar. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Dari pandangan Kiai Haji Dahlan adalah problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Menurut Syamsul Nasir dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam menerangkan bahwa problem tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Dari realitas pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menawarkan sebuah metode sintesis antara metode pendidikan modern barat dan metode pendidikan pesantren. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat ini. Pada saat itu, metode pembelajaran yang dikembangkan Ahmad Dahlan bercorak kontekstual melalui proses dialogis dan penyadaran contoh klasik antara ketika beliau menjalankan surat Al-Ma'un ketika santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Jadi pada saat itu pengajian subuh, santri bertanya, Kiai, kenapa kita mau? Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah dengan ini kamu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un? Dibilang sudah, Kiai. Dengan cara apa? Saya membacanya di setiap sholat. Kata Kiai Haji Ahmad, itu bukan cara mengamalkan surat Al-Ma'un, tapi melihat di sekeliling kita masih banyak fakir miskin yang kelaparan, belum berpakaian. Nah, pada saat itu santri-santrinya turun dan membagikan. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafal atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai dengan kondisi. Adapun perbedaan model, perbedaan belajar yang digunakan antara pendidikan di pesantren dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan sebagai berikut. Cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton dan soronggal. Madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. Bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan bahan pelajaran diambil dari buku-buku umum. Hubungan antara guru murid di pesantren, hubungan guru murid biasanya terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral atau pintar, sedangkan madrasah yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mengembangkan hubungan guru dan murid yang akrab, yang hangat. Pendidikan Muhammadiyah menanamkan keyakinan paham tentang Islam dalam sistem pendidikan dan pengajaran
menerapkan sistem pendidikan Muhammadiyah ini ternyata bahwa hasil yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan bangsa Islam, bangsa Indonesia, pada umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah berpendirian bahwa para guru memandang peranan yang penting di sekolah dalam usaha penghasilan anak-anak didik seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah. Yang penting bagi para guru ialah memahami dan menghayati cara beramal dalam Muhammadiyah. Dengan memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah, para guru dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari Muhammadiyah itu sendiri. Dari segi peserta didik, Muhammadiyah berusaha mengembalikan ajaran Islam pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah bertujuan meluruskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pemikiran pendidikan beliau untuk menuangkan pemikiran tentang pendidikan Islam, Kiai Haji Hashim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Muta'alim Fima Yatji ila al-Muta'alim fi ahwal Muta'alim wa yataqaf al-Muta'alim fi maqamat ta'limah. Dalam kitab tersebut beliau merangkum pemikiran tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, etika seorang murid kepada guru, etika seorang murid terhadap pelajaran, dan hal-hal yang harus dipedomi seorang guru, etika guru ketika akan mengajar, etika guru terhadap murid-muridnya, dan etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengannya dari 8 pokok pemikiran di atas. Kiai Haji Hashim Asy'ari membangun kembali ke dalam 3 kelompok, yaitu signifikan pendidikan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa dalam menuntut ilmu harus memperhatikan 2 hal pokok selain dari keimanan dan tauhid. 2 hal pokok tersebut adalah bagi seorang peserta didik, hendaknya ia memiliki niat yang suci untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang bersifat duniawi, dan jangan menyepelekan. Dan bagi guru, dalam mengajar ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata hanya mengharapkan materi. Di samping itu, hendaknya apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Hashim Asy'ari juga menekankan bahwa belajar bukanlah semata-mata hanya untuk menghilangkan kebodohan, namun untuk mencari ridha Allah yang mengatakan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, hendaklah belajar diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya semata-mata ini belajar jadi alat penyeberangan untuk mendapatkan materi yang berlimpah. Tugas dan tanggung jawab murid. Yang kedua, murid sebagai peserta didik memiliki tugas dan tanggung jawab berupa etika dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah bersihkan hati dan berbagai keimanan dan duniawi, membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar,
bersabar dan qanaah, pandai mengatur waktu, menyederhanakan makan dan minum, bersikap hati-hati, menghindari makan dan minuman yang menyebabkan kemalasan, menyediakan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan, meninggalkan hal-hal yang berkurang faedah. Katakan oleh Haji Masyari, hendaknya harus memperhatikan 10 etika utama, yaitu hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, memilih guru yang wara, artinya orang yang selalu berhati-hati dan profesional, mengikuti jejak guru yang baik, bersabar terhadap guru, berkunjung pada guru pada tempatnya, atau mintalah izin terlebih dahulu kalau harus memaksa keadaan pada bukan tempatnya. Duduklah yang rapi, sopan ketika terhadap dengan guru, berbicara dengan sopan, lemah lembut, dengarkan segala fatwanya atau ucapannya. Jangan sekali-kali menyela ketika sedang menjelaskan. Gunakan anggota kanan bila menyerahkan sesuatu kepadanya. Etika murid terhadap pelajaran: memperhatikan ilmu yang bersifat fardu, berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf, mendiskusikan atau menyorot apa yang telah dipelajari, senantiasa menganalisa pancangan cita-cita yang tinggi, bergaul dengan orang-orang yang berilmu lebih tinggi. Bila terhadap ilmu belum diketahui, hendaknya ditanyakan, pelajari pelajarannya telah diajarkan. Tanamkan rasa semangat dalam belajar. Bila kebutuhan bersama banyak teman, jangan mendahului antara bila tidak mendapatkan izin. Tugas dan tanggung jawab guru seorang guru dalam menyampaikan ilmu pada peserta didik harus memiliki etika, selalu mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk keduniawian saja, tidak selalu memanjakan peserta didik, menghindari berusaha dalam hal-hal yang rendah, menghindari tempat-tempat yang kotor, mengamalkan sunnah Nabi, menumbuhkan semangat untuk mengembangkan dan menambah ilmu, tidak menyalahgunakan ilmu dengan menyombongkannya, jangan mengajarkan hal-hal yang bersifat subhat yang dapat menyesatkan. Etika guru bersama murid. Guru dan murid dasarnya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Namun terkadang seorang guru dan murid mempunyai tanggung jawab yang sama. Di antaranya itu berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam, menghindari ketika ikhlas dan mengajar keduniawian, hendak selalu melakukan introspeksi, menggunakan metode yang sudah dipahami, selalu memperhatikan kemampuan peserta didik, tujuan sikap yang arif, tawadu, memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS merupakan suatu organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini berasal dari sebuah acara yang sangat sederhana, yaitu kenduri. Di dalam kenduri itu para anggotanya berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan dan kegiatan keagamaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tokohnya itu Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Ahmad Nasir. Usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh PERSIS ialah mendirikan madrasah, mendirikan kursus-kursus beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam, santren, percetakan. Menurut Bakhtiar, pendidikan PERSIS dahulu dan sekarang itu berbeda. Dari segi kuantitas saja, kalau dahulu lembaganya hanya satu, sekarang itu sudah banyak. Adapun dari segi kurikulum sebenarnya yang dilakukan PERSIS itu adalah membuat reformasi, yaitu mencoba ingin santri itu jangan hanya tahu kitab saja,
pendidikan barat dan pesantren Kobong, maka sejak pertama didirikan pesantren Persis tahun 1936, maka dasar dari komposisi kurikulum pelajarannya adalah 80% pelajaran agama, 20% pelajaran umum. Bahkan pendidikan Islam pun sekolah umum komposisinya kurikulumnya pelajaran 70% agama, 30% umum. Itu dari segi umum, sekolah umum. Kemudian jadi kekurangan dan berubah belakangan sampai tahun 2000. Persis ada itu SDM penyebaran adalah kualitas pesantren pasti semakin banyak. SDM pun dibutuhkan banyak. Oleh karena itu, pesantren itu harus terus berjalan. SDM tidak ada, yang pada akhirnya dengan kondisi seadanya pula jadi yang jadi problem itu adalah guru. Karena kurangnya SDM. Antara guru dengan bina studi yang diampu itu terkadang tidak sesuai. Hal tersebut yang menyebabkan degradasi karena sangat semangat mengembangkan pesantren tidak diimbangi dengan semangat menyiapkan SDM. SDM yang terkontrol sehingga bisa terus mengajar sesuai dengan keahlian guru tersebut. Itulah yang menyebabkan penurunan kualitas, sebab murid itu tergantung dari guru. Kalau gurunya bagus, murid pun akan bagus. Tetapi kalau sebaliknya, mungkin hal itu pula yang akan terjadi pada muridnya. Sekian apa yang telah saya sampaikan. Saya izin undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.